berbagai intimidasi, diskriminasi, lontaran verbal negatif lain yang muncul dan berpusat menargetkan Islam sangat mudah kita temukan di lini masa gadget kita pribadi. Dimulai dari pembakaran Quran yang dianggap salah satu bentuk dari kebebasan berekspresi, bahkan kesakralan penggambaran Rasulullah yang dilanggar dengan dibuat karton yang menyerupai beliau, sampai perilaku menista dengan mengirim kepala babi saat hendak mendirikan masjid. Beberapa hal itu menjadi topik yang sering kali membuat umat muslim mengelus dada sekaligus geram mendengarnya. Namun, bagaimana dan kapan umat muslim yang berpopulasi 2 miliar ini bisa diperlakukan demikian? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Dilansir dari situs resminya, PBB mendefinisikan Islamofobia sebagai sebuah ketakutan, prasangka, dan kebencian terhadap umat Islam. Islamofobia sendiri adalah sebuah istilah yang terhitung relatif baru. Tragedi 9/11 yang tepatnya terjadi di gedung vital pemerintah Amerika Serikat, World Trade Center, menjadi awal mula kata Islamofobia muncul dan dikenalkan kepada dunia oleh Amerika. Meskipun pada prakteknya, Islamofobia sudah dilakukan bahkan saat Islam sendiri itu muncul. Every Muslim is a terrorist. Period. Right now. Shut your mouth. I don't want to hear your mouth. Right now, what we looking at this is evil. Muslim is evil. 1400 tahun lalu, setelah 3 tahun sudah Nabi berdakwah secara sembunyi, Rasulullah mulai diperintahkan untuk berdakwah secara terbuka dengan mengajak orang Mekah pada waktu itu untuk memeluk ajaran Islam yang diutus kepada beliau. Teror dan bahkan siksaan yang sangat pedih harus dilalui kala itu oleh kaum muslimin yang menjadi minoritas dan masih sangat sedikit jumlah pengikutnya. Sampai kemudian, cacian dan penderitaan umat Islam mereda karena masuknya 2 sosok tangguh yang disegani pihak pembenci Islam, yakni Umar bin Khattab dan Hamzah selaku pamannya Nabi. Lalu Islam mengalami titik balik saat peristiwa hijrah dan pembebasan kota Mekah. Tidak berhenti di sana, karena pengaruh dan wilayah kekuasaan Islam terus tumbuh dan membesar tak terkendali, pelaku Islamofobia masih terus ada. Ketakutan terhadap kedikdayaan Islam yang semakin meluas mulai tertanam di kalangan masyarakat Barat untuk pertama kalinya semasa Perang Salib yang melibatkan tentara Muslim dan Kristen Eropa. Pada masa-masa itu, Kekaisaran Bizantium dan Gereja Roma menggunakan propaganda sentimen anti-Islam untuk merebut Yerusalem dari tangan kaum muslimin. Pada masa pemerintahan dinasti Umayyah di Andalusia yang sekarang adalah negara Spanyol, beberapa jenis pertikaian yang terjadi antara penduduk Kristen dan Muslim juga didasari oleh fobia terhadap Islam. Puncak kebencian terhadap Islam ini berlanjut saat runtuhnya Emirat Granada pada tahun 1492 Masehi. Penindasan gencar dilakukan rezim Kristen terhadap penduduk Muslim di Eropa. Bahkan umat Islam yang tersisa di Andalusia diusir ke Afrika Utara, atau setidaknya mereka dipaksa untuk murtad dan memeluk agama Kristen. Kebebasan mereka sebagai warga negara benar-benar dibatasi sejak itu. Menurut catatan sejarah, Raja Philip III dari Spanyol mengusir 300.000 Muslim Andalusia, yang berlangsung selama 4 tahun lewat titah yang ia keluarkan pada 22 September di 1609. Melalui praktik tersebut, rezim Barat berusaha melenyapkan semua jejak peradaban Islam yang pada kenyataannya telah banyak memberikan kontribusi dalam proses pencerahan Eropa. Banyak kasus-kasus yang melibatkan Islam sebagai objek dari diskriminasi dan intimidasi. Kita hitung saja, sudah berapa peristiwa kitab suci umat Islam hendak dibakar dan dibiarkan dengan dalih kebebasan berekspresi. This is the moment far-right Danish politician Rasmus Paludan burned a copy of the Quran during his so-called Quran burning tour. Top Islamization of Norway also burned a copy of the Quran in Oslo in July. Belum lagi kasus anti-Islam yang gencar terus-menerus disuarakan India, lomba pembuatan karikatur Nabi Muhammad, dan bahkan lebih parahnya, tragedi kebencian lain yang sampai membuat nyawa umat Islam hilang seakan tak ada harganya. Semisal penembakan jemaah Muslim di Masjid New Zealand dan pembantaian umat Islam di Rohingya yang memakan korban lebih dari 6.000 jiwa. Police confirm the gunman was live streaming the killings at one mosque on social media. Will ever see justice for the abuses they faced, abuses the UN describes as bearing the hallmarks of genocide. Banyak stigma-stigma negatif bermunculan tentang Islam yang sama sekali tak berdasar. Para ahli berpendapat bahwa meningkatnya gerakan Islamofobia secara masif adalah masyarakat Eropa khawatir tentang imigrasi kaum minoritas ke kaum mayoritas Eropa. Sehingga masyarakat Eropa mulai terpengaruh dengan rumor Islamisasi. Di samping itu,
Kasus terorisme yang beberapa kali menyerang semakin meningkatkan gerakan ini. Dari sana banyak muncul statement bualan dan bahkan bisa dibilang sangat cacat dan berlogika. Mereka berkata bahwa Islam adalah agama kekerasan, yang padahal sejarah mencatat korban jiwa perang terbesar adalah Perang Dunia Kedua, dengan total korban jiwa mencapai 25 juta orang. Dan peperangan itu diambil kendali penuh oleh orang-orang non-Islam. Bahkan David Stannard dalam buku American Holocaust memprediksi bahwa pembunuh terbesar di dunia adalah orang-orang Amerika ketika mereka memasuki benua Amerika dan membunuh hampir 100 juta orang Indian di sana. Apakah jika kita melihat fakta yang ada seperti itu kita akan menuduh agama adalah kambing hitamnya? Dalam hal ini Kristen adalah agama teroris, sama seperti mereka menuduh Islam adalah teroris? Selayaknya orang berakal tentu tidak akan menjelekkan satu keyakinan hanya karena beberapa penganutnya berperilaku buruk atau bahkan tidak manusiawi. You know what they're doing? They are giving missiles. They are sending bombs. There in Palestine, they are fighting with stones. And they call us terrorists. But this white collar terrorism. Sama seperti halnya permasalahan apapun, hal terkecil yang paling bisa kita lakukan adalah introspeksi diri dan meningkatkan kualitas diri. Salah satunya dengan meningkatkan ilmu keagamaan dan perluasan wawasan, karena bukan tidak mungkin, propaganda yang memburukkan citra tentang Islam bisa membuat Muslim benci terhadap Islam itu sendiri, dan menjadi kanker yang siap mencangkiti dan menggerogoti sendi-sendi agama Islam dari dalam. Selayaknya kita lebih tahu tentang agama kita sendiri, agama yang bukan sekedar warisan dari orang tua, tapi mengerti dan paham bahwa Islam hadir dibarengi dengan membawa keindahan dan rahmat bagi semesta alam. Wallahu a'lam bishawab.